meluncurkan program literasi digital nasional hari ini. Selamat datang di webinar Literasi Digital. Salam literasi, Indonesia makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Senang sekali rasanya dapat kembali berjumpa dalam webinar Literasi Digital tahun 2021 pada hari ini, Selasa 7 September 2021. Bersama saya Hafiz Zaki selaku pembawa acara sekaligus moderator pada siang hari ini. Selamat siang semuanya, salam literasi, Indonesia makin cakap digital. Kami juga selalu mengingatkan kepada Anda semua untuk selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu selalu mengenakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, serta menjauhi kerumunan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, izinkan saya menyapa terlebih dahulu para pembicara kita pada hari ini. Yang terhormat dan yang kami banggakan, Bapak Samuel Abrijani Pangrapan selaku Dirjen Aptika Kementerian Kominfo. Yang kami hormati juga Ibu Ari Maya Lestari SSI selaku Master Mentor Sigap UMKM. Yang kami hormati Ibu Ina Dinovita STP selaku CEO Saesa Cantika Indonesia. Yang kami hormati Bapak Dr. Desiandri SPD MPD selaku Wakil Dekan 3, peneliti dan musisi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Yang kami hormati Bapak Yoko Alhamdra Fikri SSN MPD selaku musik produser, muaik edukator dan konten kreator. Yang kami hormati juga Key Opinion Leader kita yaitu Mbak Yona Marisa selaku KOL kita pada hari ini. Dan tak lupa juga kepada seluruh peserta webinar hari ini yang berbahagia. Baik Bapak, Ibu, dan teman-teman semua di seluruh Indonesia, semoga kita tetap semangat untuk mengikuti webinar hari ini yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Komunikasi Republik Indonesia. Alhamdulillah, di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 ini, kita bisa kembali bersua meski dalam keadaan daring untuk kembali mendapat begitu banyak insight tentang bagaimana kita sebagai pemuda Indonesia untuk membahas tema yaitu kreatif dan produktif dari rumah di masa pandemi. Baik, kita langsung saja ke pemateri kita yang ketiga. Pemateri ketiga yaitu Bapak Dr. Desiandri SPD MPD selaku Wakil Dekan 3, peneliti dan musisi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang yang akan membahas mengenai budaya digital. Selamat siang, Bapak. Siang, Mas Hafid. Siang juga, Bapak. Bagaimana kabarnya nih sore hari ini? Alhamdulillah, sehat ini. Sedikit ngantuk lah. Tapi kita tetap harus semangat ya Pak ya, kita ingin berbagi sharing nih kepada teman-teman peserta tentang literasi digital di masa pandemi ini. Ya, baik Bapak, sudah siap untuk memaparkan materinya? Siap, siap. Baik, kepada Bapak Desiandri dipersilahkan untuk memaparkan materinya selama 20 menit dan izinkan saya Bapak untuk mengingatkan kepada Bapak di 5 menit sebelum waktu selesai. Kepada Bapak Desiandri, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Hafid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi'alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi surillahi ajmain. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik, yang kita hormati Bapak Samuel Abrijani dan juga narasumber kita tadi yang sudah menyelesaikan materinya, dan juga ada Ibu Yona Marisa ya, beautypreneur, juga ada Ibu Ari Maya Lestari, dan barusan Bu Ina Dinovita. Nah, nanti setelah ini baru ketemu musisi beneran ini, Pak Yoko. Ketemu musisi beneran. Ya, kan? Makasih Pak Yan. Ya, baik. Izinkan saya menyampaikan saya screen. Oke, baik. Nah, ini salah satu bukti bahwa walaupun dosen juga ikut konten kreatif. Jadi nama saya Dr. Desiandri, itu kalau kelahiran
atau kampung itu kampung Payakumbuh 50 kota. Suliki 50 kota. Jadi saya buat konten ini, silakan nanti Bapak Ibu, adik-adik semua yang berminat, silakan dilihat karena di sana ada kajiannya. Jadi selain karaoke itu ada kajian nilai-nilai edukatif apa saja yang ada pada sebuah lagu, katakanlah sebuah lagu baik genrenya Minang, genre lagu wajib nasional dan juga genre lagu-lagu daerah. Jadi bercerita tentang kaitan ketiga unsur musik, culture, and education. Nah, perkenalkan, saya dulu lulusan 98 itu pendidikan seni, drama, tari, dan musik pada prodi musik ya, lebih dominan ke musik, dan juga melanjutkan S2-nya di pendidikan dasar pasca sarjana Universitas Negeri Padang, dan juga alhamdulillah 2016 sudah selesai doktor di bidang ilmu pendidikan di Yogyakarta. Dan untuk pengalaman penelitian sudah jelas karena dosen itu dituntut untuk meneliti tridharma perguruan tinggi mesti jalan ya, dan juga kegiatan pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah ini kebetulan saya ambil yang beberapa 2 tahun terakhir ya. Narasumber tadi juga hadir Ibu Dekan Universitas Sari Mutiara. Saya barusan dari tempat beliau 2021 ini juga, baru beberapa bulan kemarin kalau nggak salah. 19 juga ada di Medan juga, Universitas Muhammadiyah Nusantara Al-Wasliyah, dan juga di Universitas Katolik Santo Thomas di Medan juga, dan beberapa materi di narasumber di Prodi S2 Pendidikan Dasar dan juga di jurusan PGSD FIP UNP karena saya mangkalnya di situ. Ya, untuk dosen untuk mencetak calon-calon guru SD. Nah, jadi ke semua narasumber ini sangat terkait sekali dengan kondisi sekarang. Perkembangan literasi digital juga. Alhamdulillah juga ini kesempatan kedua ya Mas Hafid ya. Saya diberikan kesempatan kedua untuk memberikan materi. Kalau sebelumnya saya berikan materi yang disampaikan oleh Ibu Ari Maya Lestari tentang digital etik. Tapi sekarang dirubah. Saya masuk ke digital culture. Dan juga untuk pengalaman jabatan ini Ketua Wilayah 2. Ini saya sapa Bapak Ibu semua. Tadi saya lihat di partisipan itu ada yang dari Medan hadir, dari Riau juga Pak Rizky Ananda, dari Pahlawan Kutuan Kutambusai, Pak Rusdial Marta juga, dari PGSD UNP juga Bu Yeti Aryani, Bu Melva Zainil, dari Sari Mutiara Medan juga, selamat bergabung, dan juga para guru-guru kita, dan lebih banyak kayaknya mahasiswa ini yang hadir, mahasiswa. Jadi ini pengalaman saya ada di Ketua Wilayah, ada di tim unit penjaminan mutu, di jurnal juga, saya juga sebagai chief editor di salah satu jurnal di PGSD. Alhamdulillah sudah terakreditasi. Jadi Bapak Ibu yang mau mengirimkan artikelnya silakan, biar kami proses semua. Dan juga reviewer jurnal beberapa universitas yang ada di Indonesia. Nah, termasuk juga satu program reviewer dari program kewirausahaan mahasiswa di Universitas Negeri Padang. Alhamdulillah juga diberikan kesempatan menjabat di Wakil Dekan 3. Nah, baik, mungkin waktunya sangat sedikit, 20 menit. Saya akan bahas tentang digital culture and education sesuai dengan bidang saya, dan juga nanti masuk sedikit tentang seni. Nah, dilebihkan oleh Pak Yoko Alhamra ini nanti. Jadi bagaimana kita kreatif, produktif dari rumah di masa pandemi, dilihat dari perjalanan digital itu sendiri. Nah, kita lihat. Saya kutip Menkominfo, Bapak Johnny G. Plaid, 2021 di tabloid, ya, tabloid Menkominfo, bahwasanya bentangan laut dan ngarai yang memisahkan kita ke dalam ribuan pulau tidak pernah menyurutkan langkah kita untuk menjadi bangsa yang satu. Nah, tentu dengan kehadiran digital ini akan lebih dekat hubungan kita walaupun jarak yang jauh yang memisahkan kita, dan juga keragaman serta sinergi budaya terjalin dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika.
Nah, pengaruh samaan nilai kebinekaan didukung dengan upaya penghayatan nilai-nilai Pancasila menjadi kunci utama dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, terutama dalam pemanfaatan teknologi. Jadi jangan sampai teknologi ini malah memecah belah kita. Seperti yang kita lihat di kasus-kasus sebelum ini, ada di pilkada, ada di pemilihan presiden, dan segala macamnya. Nah, justru dengan kebinekaan ini kita harus satu. Nah, di samping itu kita lihat ada 6 major trend on education. Jadi ada 6 masalah besar ya, tren-tren yang terkini itu yang mesti disikapi oleh orang-orang pendidikan. Termasuk dosen kah dia, termasuk guru kah, termasuk mahasiswa, termasuk siswanya juga. Nah, ini kita lihat ada revolusi industri 4.0, ini sudah umum ya kita dengar ya dari tahun 2015 sampai sekarang. Ada kecerdasan abad 21. Kita mesti memiliki critical thinking, creativity, innovation, dan juga memiliki communication dan collaboration. Termasuk juga kompetensi kita sebagai manusia. Dan yang tidak boleh tinggal juga karakter. Nah, dan program sekarang masuk ke dalam program literasi, gerakan literasi nasional. Nah, ini juga tidak boleh ketinggalan ya, karena banyak hal yang membuat kita terhalang kalau kita tidak paham secara persis tentang dunia digital yang ada zaman sekarang. Nah, ditambah lagi kondisi terakhir mulai dari 2020, pandemi corona. Nah, hal keenam ini membuat kita harus kreatif, harus produktif, harus punya strategi, apalagi ketika kita berada di rumah ya, karena kondisi ini membuat kita harus banyak berada di rumah. Nah, kita lihat perjalanan. Mulai Januari 20 kita sudah siap siaga, dari Wuhan dapat informasi, 2020 Maretnya dideklarasikan Indonesia darurat nasional corona, sampai September bahkan Oktober keluar istilah PSBB, transisi PSBB ketat. Di 2021 kita masih dibayang-bayangi lagi PPKM, banyak jenis PPKM malah berlevel-level, mikro, darurat, ada yang 1, 2, 3, 4. Nah ini yang membuat, atau kondisi yang ada sekarang inilah yang membuat kita harus, ini dia, mau bekerja kah, mau sekolah, mau kuliah, dan juga segala macamnya kegiatan rumah tangga, ya diharuskan dari rumah, karena kita nggak bisa keluar. Karena di sekitar kita nggak tahu berhadapan dengan siapa, entah corona, entah enggak, dan segala macamnya. Nah, tapi kita lihat buktinya, banyak yang meninggal kok. Di samping juga banyak yang sembuh ya, banyak yang sembuh. Nah, paling tidak ini yang membuat dasar kita. Dan di sisi lain, kita lihat, nah ini juga disampaikan sebelumnya, saya mengambil salah satu laporan ya, laporan Reportal. Januari 2021 itu pengguna internet itu sudah 274,9 juta. Yang menggunakan mobile connection justru hampir 2 kali lipat. Nah, ini artinya apa? Di satu one man mungkin ada 2 PC atau 2 gadget. Makanya jumlahnya menjadi bertambah. Kita lihat lagi pengguna internet 202,6 juta. Hampir 73% dari populasi penduduk Indonesia yang 775 juta. Tambah lagi aktif sosial media users. Nah, ini yang lebih gandrungnya zaman sekarang ini kan media atau sosial media. Apa saja komunikasi disampaikan lewat sosial media. Nah, kita harus lihat data ini. Berarti otomatis Indonesia 73% itu sudah menggunakan ini. Nah, akan seperti apakah kita nanti, baik sebagai guru, baik sebagai siswa, baik sebagai mahasiswa, dan juga sebagai dosen. Kita lihat penggunaan sosial media 170 juta. Itu yang aktif ya. Nah, ini sosial media user dari total populasinya 61,8. 6,3%
dari annual untuk tengah tahunan lah, katakanlah kuartal 1 atau kuartal 2. Nah, dan juga untuk assessing via mobile phone ada 168. Nah, yang paling mengkhawatirkan kita ini percentage of total social media user lewat mobile 99,1. Nah, ini data yang sangat besar. Bahkan kita juga nomor 3 dunia. Ya, mengalahkan dunia-dunia lain yang penduduknya besar juga nih ya. Jadi Indonesia itu memang pengguna internet besar. Sebaran umurnya dari umur berapa? Mulai dari 13 sampai 17 tahun. Nah, saya nggak ngambil yang SD-nya. Nah, termasuk sebenarnya SD, nah, karena saya kajiannya akan lebih luas, makanya saya ambil yang milenial aja ke atas. Yang lebih tinggi itu, yang paling tinggi itu adalah umur 25 sampai 34. Bahkan juga mulai 18 sampai 24. Nah, ini siapa? Siapa ini? Nah, ini kalau sudah, saya lanjut aja karena waktu sedikit. Ini dia yang menggunakan ini. Y generation. Atau katakannya pokoknya inilah aku, generasi me. Atau istilah lainnya ada eco boomers yang lahir pada 80 sampai 90 atau pada awal 2000 dan seterusnya. Nah, ini anak-anak kami nih, anak kami yang di mahasiswa sekarang ini rata-rata lahir 90-an ke atas. Milenial generasi. Nah, seperti apa sih mereka? Nih, kita lihat kecenderungan di lapangan. Mereka mengatakan bahwasannya saya adalah mahasiswa digital. Saya adalah siswa digital. Saya punya berbagai macam sumber yang bisa diakses sendiri. Dan saya punya solusi sendiri atas permasalahan-permasalahan yang saya hadapi. Bahkan saya bisa lakukan kok sendiri. Nah, terakhir mereka mengatakan, saya ini Bapak Ibu generasi 21. Sudah abad 21 ini katanya kan. Nah, ini yang gambaran di lapangan seperti apa siswa ataupun mahasiswa kita. Nah, kondisi ini tentu harus butuh strategi menghadapi mereka. Menyesuaikan diri mereka. Paling tidak kita kenal lah karakteristiknya apa, suka yang merdeka belajar. Nah, apalagi program pemerintahan ya, di Kemenkominfo juga, di Kemendikbud juga ada program Merdeka Belajar. Mereka sangat suka ini. Jadi nggak terfokus lagi di prodi yang bersangkutan, berlama-lama di situ, tidak. Tapi di semester 5, 6, 7, minimal 20 SKS, mereka sudah bisa mengambil keluar. Mereka kuliah keluar. Kalau dia mau musik, dia akan kuliah di Sendera Tasik. Dia bisa kuliah di ISI, katakanlah paling dekat ISI Padang Panjang, untuk memperdalam musiknya kalau dia hobi musik. Atau juga di bidang ekonomi. Nah, misalnya dari PGSD mereka bisa ngambil ke ekonomi, memperdalam wirausaha misalnya dan segala macam. Nah, ini perkembangan budaya ini seperti ini. Ya, yang dulu awalnya tidak kenal dengan digital, hanya baru kenal handphone tahun 90 berapa ya? 94 lah. 94 baru kenal satu handphone yang besar itu kayak batu bata. Bisa nerima telepon, belum bisa nerima MMS dan segala macam. Jadi itu perbedaan budaya. Dan juga anak-anak muda sekarang itu suka hal-hal yang praktis. Bahkan, nah ini ya bisa dikatakan mereka menyukai hal-hal yang instan, cepat. Nah, sehingga apa yang dibutuhkan itu harus ada. Nah, ini karakteristik yang sering muncul ya, terkait dengan data di depan, selalu terkoneksi dengan internet. Bahkan juga beberapa survei di Indonesia mengatakan mereka terkoneksi internet itu 7 sampai 8 jam sehari. Nah, bayangkan ini semua. Data-data seperti ini. Lebih menyukai visual daripada verbal. Nggak mau lagi mereka dijejal dengan penjelasan segala macam. Mereka nggak mau lagi. 5 menit sudah hilang perhatian mereka. Nah, mereka lebih suka visual. Atau mungkin audio dan segala macamnya. Nah, sehingga rentang perhatian mereka yang pendek. Nah, ini
tidak terjadi lagi kalau kita memperhatikan, mencermati karakteristik dari generasi ini. Nah, ini yang paling gandrung ini sekarang nih, suka berinteraksi dengan banyak media. Jadi dia tidak satu media, bahkan ada yang multimedia, interaktif dan segala macam. Nanti akan kita bahas di bagian akhir ini. Mereka suka berkolaborasi dan berbagi, namun tetap terjaga privasi. Nah, ini yang harusnya ya pengguna internetnya. Ya, oke. Saya harus kejaran ini Mas Hafid, karena saya siapkan lumayan banyak ini. Tapi karena waktu ya, nggak apa-apa. Saya ambil yang intinya saja. Jadi mereka itu merupakan komunikator aktif ya, kreatif, mengeksplorasi dan menyajikan konten positif, nah, yang bermanfaat tentunya. Dan juga perolehan informasi yang sangat luas. Mereka bisa menggali informasi sebanyak-banyaknya dari dunia internet, baik itu di sekolah maupun di perkuliahan. Nah, mereka juga cepat beradaptasi. Apa saja kemajuan baru mereka sudah dapat. Nah, bayangkan cepatnya atau cepatnya pertumbuhan ini. Nah, nggak apa-apa, saya ambil yang singkat-singkat saja karena waktu enggak ini. Nah, sekarang kita mulai lihat seperti apa sih digital education revolution atau revolusi pendidikan di dunia digital. Jadi perkembangan dunia digital itu telah merambah ke seluruh aspek kehidupan. Baik juga ekonomi, bisnis, hiburan, transportasi, bahkan juga kependidikan itu sendiri. Mereka lebih suka bekerja di ruang digital ya, yang gampang, tidak harus kemana-mana, tidak harus membuang tenaga keluar, yang menyebabkan keluar itu bisa jadi lelah dan segala macam. Apalagi itu bisa dilakukan di manapun. Gampang mereka aksesnya. Nah, kalau di pendidikan berarti dengan kondisi yang ada itu, dengan kondisi revolusi industri dan segala macam, tambah lagi pendidikan yang juga termasuk terdampak oleh teknologi ini, ya harusnya pendidikan itu sudah terintegrasi dengan proses pendidikan. Dan juga kemungkinan untuk meningkatkan peluang dari munculnya teknologi atau integrasinya teknologi dalam pendidikan, sehingga bisa nanti berdampak meningkatkan hasil belajar, memberikan pengalaman belajar yang lebih kepada siswa ya. Nah, sehingga professional development for teachers, jadi guru-guru profesional itu butuh to be able to deliver suitable education. Jadi dia butuh mendeliver suitable education, hasil belajar yang bagus dengan integrasi teknologi ke dalam pendidikan itu. Jadi kalau kita bicara paradigma, sudah transformasi. Nggak mungkin lagi kita memakai cara-cara lama. Kita harus paham literasi, pengetahuan, komunikasi telah berubah menjadi era digital. Nah, praktik pendidikan juga harus berubah. Nah, ini kata harus ini ya. Kata harus berubah, harus mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Jadi nggak separuh-separuh lagi. Apalagi yang mahasiswa zaman sekarang seperti yang kita lihat data di depan tadi. Mereka harus menggunakan perangkat, platform dalam pendidikan, butuh kelas yang interaktif, dan juga terkoneksi dengan jaringan. Nah, sementara kalau kita lihat budaya, jadi platform interaktif ini memungkinkan siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran online sebagai suplemen dan peningkatan pembelajaran di kelas. Nah, siswa dapat mengakses semua sumber belajar dan berpartisipasi untuk kegiatan yang lebih lanjut. Ya, apalagi kalau siswa sakit segala macam, mereka masih bisa mengakses. Kecuali ya sakit parah ya, tergeletak dan segala macam. Nah, jadi teknologi digital telah banyak mengubah sikap, nah termasuk budaya manusia dan peluang dalam memperoleh pendidikan melalui jarak jauh. Nah, ini kan karena kondisi corona dan segala macamnya, muncullah pembelajaran jarak jauh.
Nah, sehingga siswa juga bisa memanfaatkan teknologi yang tersedia untuk pilihan yang fleksibel demi memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Keterampilan sosial juga. Nah, ini mungkin yang hal yang agak sedikit terabaikan ya. Jadi ini kita harus jemput kembali dan juga penggunaan teknologi harus ditingkatkan. Jadi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran. Jadi keinginan mencari sumber pengetahuan, budaya digital terus berkembang, memerlukan edukasi tentang cara memanfaatkan, termasuk bagian yang sebelumnya bagaimana beretika atau etika di dalam digital. Nah, jadi sambil berdigital, nah maka ini. Nah, dengan demikian pendidikan dan juga budaya digital ini sejalan. Ya, kalau budaya digitalnya sudah maju, maka pendidikannya juga harus ikut maju. Jadi jangan pendidikan aja maju tanpa diikuti oleh budaya digital. Nah, ini kan membuat kesenjangan tersendiri. Nah, apa pilihannya? Nih, menggunakan berbagai platform. Kalau dia blended, katakanlah sekolah itu pakai shift, berarti harus gunakan sistem blended learning atau learning management system. Bahkan juga learning by application, sangat banyak sekali aplikasi yang bisa diangkat oleh guru ini, yang bisa dilakukan oleh guru, termasuk Google Classroom. Tugas-tugas bisa diserahkan ke sana, atau mereka dibuatkan tugas atau lembar kerja peserta didik bisa disampaikan di Google Classroom, dan banyak lagi aplikasi-aplikasi yang bisa dimanfaatkan ketika pembelajaran itu harus dilakukan secara online. Nah, bahkan juga aplikasi sinkronos kayak Zoom, Google Meet, Skype, Cisco Webex, dan juga Big Blue Button. Nah, saya tandai di sosial media. Nah, ini peluang sebenarnya bagi kita, insan pendidikan, untuk lebih meningkatkan di sosial media. Karena anak-anak sekarang Instagram, YouTube, mau punya video pembelajaran, uploadnya ke YouTube. Punya video, uploadnya ke Instagram, Facebook, WhatsApp, dan juga segala macamnya. Jadi mereka lebih cenderung untuk mengakses pembelajaran-pembelajaran dalam bentuk digital. Belum lagi ini, ada yang mengikuti sekolah jarak jauh, mengikuti berbagai kegiatan lomba, sehingga budaya digital mereka bisa tersalurkan. Nah, di samping itu pendidikan juga harus mengakomodasi kegiatan-kegiatan ini. Dan yang paling gandrung zaman sekarang itu ada poin 6. Mereka bisa memproduksi konten-konten kreatif yang positif, menjadi konten kreator yang menginspirasi orang, memberikan informasi kepada orang lain, mengedukasi orang lain, bahkan juga bisa dijadikan sebagai promosi usaha, tutorial kah, atau penampilan ya, kayak Mas Yoko ini, entertainment dan segala macamnya. Nah, ini bisa dilakukan secara online. Nah, tentu ini yang perlu dilakukan. Jadi bagaimana menyinkronkan antara digital culture dengan education, berarti you have to manage your future, otherwise your future will manage you. Jadi kita harus menata masa depan. Perkembangan sudah begini pesatnya, apakah saya mau pakai cara lama lagi? Kita harus segera bertransformasi, memunculkan ide-ide kreatif, menghasilkan produk-produk baru. Bahkan di pembelajaran itu sangat banyak yang bisa kita hasilkan. Media pembelajaran berbasis digital, berbasis multimedia interaktif. Nah, sehingga kualitas pembelajaran menjadi meningkat. Nah, saya rasa dengan tergesa-gesa ini mudah-mudahan bisa memberikan satu pencerahan di sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya Bapak Desiandi yang sangat bermanfaat sekali dan sangat insightful sekali untuk kita semua. Izinkan saya menyimpulkan sedikit dari pemaparan Bapak tadi. Bapak, bahwa budaya digital atau digital culture ini sudah menjadi tatanan kehidupan baru di masyarakat pada saat ini.
Hal ini juga mempengaruhi gaya interaksi mereka sehingga menimbulkan kebiasaan baru seperti yang tadinya biasa harus belajar ke sekolah, ke tempat les. Sekarang sudah bisa e-learning, bahkan ada platform, ada Zoom, ada Google Meet. Terus orang biasanya yang tadinya belanja ke pasar, ke mall, sekarang bisa lewat e-commerce. Dan budaya digital juga merupakan hasil olah pikir, kreasi dan cipta karya manusia berbasis teknologi internet. Perkembangan budaya digital sangat ditentukan oleh penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, dan orang-orang juga yang dapat bertahan, bukan orang yang paling kuat atau pintar, tapi orang yang bisa beradaptasi pada masa ini. Bukan begitu, Bapak? Ya, siap. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Desyandri atas pemaparannya pada hari ini. Ya, sama-sama. Ya. Kita lanjut ke narasumber kita yang ketiga, yaitu Bapak Desyandri. Kepada yang sudah bertanya, yaitu Mas Robi Ferdian. Pada Mas Robi Ferdian, dipersilakan untuk menyalakan mikrofon dan kameranya untuk bisa bertanya langsung kepada Bapak Desyandri. Ya, Pak Robi. Silakan Pak Robi. Baik, Pak. Pertanyaannya begini, Pak, sederhana aja. Jadi sosial media sekarang merupakan ruang wajib untuk generasi milenial dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Ya. Akan tetapi ternyata ketika kita melihat media sosial saat ini, itu tidak memiliki filter terhadap umur. Jadi media sosial yang digunakan anak SD, SMP, SMA maupun mahasiswa itu sama semua. Tidak ada filter khusus terhadap batasan umur. Sehingga konten-konten negatif bagi perkembangan pendidikan anak-anak tidak bisa difilter oleh orang tuanya secara langsung. Jadi seluruh informasi yang negatif itu bisa ditangkap atau didapatkan oleh anak-anak yang seharusnya tidak mendapatkan hal itu. Kira-kira menurut Bapak, bagaimana solusi terkait hal ini, Pak? Bagaimana langkah-langkah terbaik, khususnya untuk orang tua, untuk bisa memfilter dan juga membatasi anak-anaknya dari konten-konten negatif ini? Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Oke, langsung aja Mas Hafid. Baik, silakan Bapak. Nah, jadi makasih Pak Robi Ferdian. Beliau ini adalah salah satu dosen ya di Sentra Tasik FBS UNP. Nah, benar Pak Robi. Jadi walaupun ya katakanlah kita mencari konten yang positif, tahu-tahu muncul yang negatif. Nah, ini ada berbagai cara. Yang pertama tentu kita berharap ya, walaupun upaya dari Kemenkominfo untuk memblokir situs-situs X katakanlah ya. Nah, itu sudah sangat banyak dilakukan, bahkan datanya saya enggak punya ini, atau Mas Hafiz mungkin punya datanya dari Menkominfo yang sudah memblokir situs itu, tapi ya sama, ketika situs itu diblokir muncul lagi yang baru. Ya kan? Nah, muncul lagi yang baru yang katakanlah berbeda dari yang diblokir itu, atau mengatasnamakan nama-nama lain. Nah, biasanya kan pemblokirannya berdasarkan keyword ini. Keyword ini sudah, kalau keluar keyword misalnya, mohon maaf, porn ya. Porn itu sudah di blacklist oleh Menkominfo. Nah, tapi kondisi ini juga tetap marak ya, walaupun sudah dilakukan dan tetap marak. Nah, ini yang sebenarnya membahayakan bagi generasi muda, terutama generasi milenial. Jadi selain upaya dari Kemenkominfo yang mudah-mudahan ini kan website literasi digital dari Kemenkominfo, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini termasuk usulan Bapak Robi Ferdian, nah ini didengar oleh kementerian. Nah, agar mungkin lebih gencar lagi di dalam melacak situs-situs yang mengganggu ataupun situs-situs negatif yang ada di internet ini. Nah, itu satu. Yang kedua, kita juga bisa, atau selaku milenial, tentu kita punya benteng, harus punya benteng yang kuat, terutama benteng keagamaan dan juga benteng karakter yang ada pada manusia itu sendiri. Nah, termasuk juga di sana budaya. Nah, budaya itu adalah salah satu benteng juga. Budaya tentu dalam artian positif ya, dalam artian positif, bahwasannya ketika itu sudah muncul, maka mereka dengan sendirinya itu akan memfilter informasi ini.
Nah, tadi juga disebutkan di materi yang lain ya paling tidak harus di cek and recheck dulu ini apa dan segala macam. Nah, kalau memang sudah ketemu yang negatif, sudah nggak usah ke sana lagi. Jadi dibutuhkan sekali awareness, self awareness dari milenial itu sendiri. Bagaimana agar situs-situs katakanlah yang bermuatan negatif ini tidak mereka akses lagi. Nah, itu kan bentengnya bagi mereka sendiri. Kalau mereka di luar tanggung jawab orang tua. Nah, kalau di dalam tanggung jawab orang tua, berarti kita masuk ke poin ketiga caranya. Yang cara berikut adalah pendampingan. Jadi upayakanlah karena sekarang zamannya bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, peran pendidikan oleh orang tua itu sangat dominan. Nah, maka dibutuhkan juga kerjasama dan upaya kolektif dari seluruh orang tua untuk mendampingi anak-anak mereka melakukan atau membuka internet. Tapi kalau generasi milenial kan susahnya itu Pak Robi. Mereka nggak mau lagi, ya kan? Mereka udah mau mandiri. Kayak Pak Rusdial Marta kan nggak mau dia sendiri lagi kan. Nah, orang Tambusa ini. Pak Rizkian Anda juga kan mereka nggak mau lagi sendiri menjadi apa namanya? Menjadi malu atau apa segala macam, masa udah segede ini generasi milenial temanin lagi kan nggak mungkin. Nah, jadi kembali ke pasal 2. Pasal 2 apa? Benteng mereka harus kuat. Nah, jadi zaman sekarang itu pondasi pendidikan keluarga itu harus lebih diperkuat lagi sehingga ketika mereka lepas, mereka sudah punya benteng sendiri. Mereka sudah bisa memfilter informasi-informasi itu sendiri. Sehingga informasi yang mereka dapatkan, informasi yang mereka akses itu memang real kebutuhan mereka. Nah, saya rasa mungkin dengan 3 cara ini melakukan pendampingan, yang kedua tentu memperkuat benteng bagi generasi muda ya, termasuk karakternya, budayanya, apalagi kita di Minang ya, katakanlah saya contohkan Minang karena kebanyakan yang hadir Minang ini. Saya rasa juga nilai-nilai ini berlaku universal ya seluruh budaya di Indonesia. Contohnya begini, ada enggak budaya malu? Nah, kan ini lagi kembali ke budaya malu. Malu kalau kita sempat mengakses yang negatif walaupun tidak ada orang lain. Walaupun kita hanya sendiri. Nah, inilah fungsinya karakter. Kalau sudah menjadi karakter watak seseorang dimanapun dia berada, dia akan selalu mengedepankan hal-hal positif. Jadi dia akan secara otomatis memfilter apa saja informasi-informasi yang tidak baik untuk dirinya sendiri. Nah, saya rasa mungkin 3 cara ini ya Pak Robi ya. Nah, tapi kita juga berharap ini ke Kementerian Kominfo. Nah, ini untuk lebih apa namanya lebih masif lagi di dalam menjaring situs-situs yang katakanlah sudah berbau negatif sehingga generasi muda kita, generasi milenial, pemimpin bangsa masa depan itu bisa diselamatkan dengan dunia digital yang hampir setiap waktu mereka dekat dengan itu. Saya rasa mungkin itu Pak Robi. Terima kasih. Ya, Pak Fajri juga kayaknya nih ada nih. Makasih Pak Robi. Ya, Mas Hafiz. Baik, terima kasih kepada Mas Robi atas pertanyaannya dan terima kasih juga kepada Bapak Desyanri atas tanggapannya.